Ya, anak sekalian, ya, di sini Bapak buatkan video panduan untuk program yang sudah selesai Bapak siapkan untuk kalian pelajari ya. Nanti Bapak akan share video program dalam bentuk file WinRAR. Nih, nama filenya seperti yang sudah kita praktekkan selama ini, APPM. Nah, tugas kalian nanti ketika kalian punya komputer atau laptop masing-masing, kalian ekstraklah file ini ke komputer kalian pada direktori c sam htdocs sehingga dia nanti punya foldernya jadi seperti ini. Kalau sudah diekstrak jadi APPM, lalu isinya ada seperti ini. Nah, harus seperti inilah urutannya. Nah, untuk database-nya sudah Bapak siapkan juga filenya. Database-nya ini masih kosong semua. Caranya seperti yang sudah Bapak ajari kemarin, yaitu kalau kalian mau mengambil database-nya sehingga tabelnya bisa sesuai dengan yang ada pada program ini, ya tentu kalian harus buka dulu phpMyAdmin. Yang pertama kalian harus buka dulu database-nya. Namanya adalah dbappm. Nama database-nya dbappm. Setelah itu kalian klik di sini import. Ya, import itu memasukkan. Nah, lalu kalian browse, import, lalu browse. Browse. Carilah dia di direktori kerja kita yaitu htdocs appm. Nah, tandailah nanti dia dbappm sql. Lalu kalian open. Ketika di open nanti akan masuklah semua tabel-tabelnya. Nah, database-nya dan tabel-tabelnya. Nah, jadi sengaja Bapak siapkan database dan tabelnya itu masih kosong semua. Misalnya ada tabel pengaduan, kosong. Petugas juga kosong. Tanggapan, kosong. Usernya juga kosong. Supaya kita bisa mengisinya lewat masing-masing kalian lah. Bisa lewat program, bisa juga lewat phpMyAdmin. Nah, maka yang pertama sekali yang harus kita tambah itu adalah yang pertama untuk petugas. Oke. Petugas kita tambah 2 data seperti yang sudah kita praktekkan. Kita klik dulu insert. Ya, ID petugasnya dikosongkan saja. Namanya kemarin kita buat si Bambang. Ya. Username-nya kita buat saja. Kemarin itu namanya adalah admin. Passwordnya admin. Teleponnya 061, levelnya kita pilih dia adalah level admin. Oke. Lalu kita klik saja tombol go. Itu untuk yang pertama. Lalu insert lagi. Yang kedua adalah si Ferry ya. Ferry. Username-nya kita buat di sini adalah operator. Passwordnya juga operator. Teleponnya 062. Levelnya dia adalah petugas. Lalu go. Kembali. Lalu kita klik. Kita lihat dulu isinya. Nah, untuk petugas ada 2. Ya, ada yang sebagai admin, ada yang sebagai operator. Ini yang pertama kali kita tambah lewat phpMyAdmin. Yang lainnya lewat program. Maka kita jalankanlah aplikasinya localhost appm. Oke. Yang pertama kita mau tambah ini pelaporan masyarakat. Berarti kan tadi datanya belum ada untuk masyarakat. Kita register saja dulu. Karena dia belum punya akun, register. Misalnya nick-nya kita buat saja 0001. Contoh ini ya. Namanya adalah si Johnson. Johnson, misalnya Johnson Manurung. Username-nya Johnson. Passwordnya 1234. Teleponnya 8888. Oke, lalu kita daftar. Ingat ya, username-nya Johnson 1234.
daftar. Oke. Lalu kita register lagi. Itu data yang pertama. Data yang kedua kita masukkan dia tadi 005. Oke. Namanya si Claudia Sinta Bella. Username-nya Claudia. Lalu passwordnya kita buat saja 1010. Teleponnya 999. Kalau sudah daftar, oke, sudah ada 2 data. Ya. Lalu kita mulai login lah. Yang pertama tadi ada si Johnson ya. Johnson. Lalu passwordnya kalau lupa kita bisa lihat di user. Nah, lihat username dan passwordnya. Username Johnson, passwordnya 1234. 1234. Lalu login. Oke. Login berhasil. Nah, tentu ini sudah jalan ya. Johnson Manurung. Halo. Anda terdaftar. Oke. Lihat pengaduan. Tentu dia belum ada pengaduan. Ya. Belum ada. Maka kita buat tambah aduannya. Lalu kita buatlah dulu di sini laporannya. Laporannya katanya ini dia anggap ke sekolah ya, contohnya kartu tanda siswa saya hilang. Bagaimana mengurusnya supaya saya bisa ikut ujian? Contoh ya kan? Oke, nah nanti kita coba cari gambar ya. Kita buka aja Google. Lalu kita cari image. Biar dia nampak gambarnya berbeda. Gambarnya juga sudah saya kosongkan. Misalnya kita cari saja di sini kartu ujian. Ya, kartu ujian. Nah, kartu ujian apa nih misalnya? Kartu ujian semester. Nah, contoh aja nih ya. Misalnya ini. Ada nggak gambarnya ini? Oke, kalau sudah ada kita simpan saja. Save image as. Nah, gambarnya itu kita simpan di C saja ya. Ini di C. Saya kasih di sini namanya adalah kartu. Oke, save. Oke. Di C kartu save. Oke, nggak apa-apa di picture ya, picture. Lalu kita cari gambar lain, misalnya gambar bola. Bola. Ya, biar ada stok gambar ya. Save image as. Ini juga saya kasih namanya bola. Ya. Save untuk yang lainnya. Lalu raket. Contoh ya. Raket. Oke, kita pilih ini saja. Save images biar beda-beda gambarnya ya. Save. Oke. Kita ingatlah dia disimpan di mana tadi nih. Kita coba cari lagi tadi simpannya. Apalagi misalnya baju sekolah. Contoh baju sekolah ya. Baju sekolah. Ini aja ya. Save images. Ini di
seragam. Oke ya, kalau sudah ini kita tutup saja. Lalu kita cari dia gambarnya. Gambarnya tadi di pictures ya, ini pictures. Kita lihat. Nah, ini dia. Misalnya tadi kartu, kita tandai kartu, open. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, kita lihat pengaduannya. Ini tadi dia sudah mengadukan. Sekarang kita lihat pengaduannya. Nah, lihat ya. Nah, ini di gambarnya sudah muncul. Lalu laporannya, kartu tanda siswa saya hilang. Bagaimana mengurusnya supaya saya bisa usaha ujian. Nah, di sini juga sudah lengkap. Terusnya masih 0 karena masih baru kan gitu kan. Masih buat laporan. Tentu belum ada tanggapan. Kalau kita klik ini, kita lihat nanti. Nah, kita lihat tanggapannya. Nah, belum ada. Kosong dia. Karena belum direspon, belum ditanggapi. Kita okekan saja, dia akan kembali. Nah, kita logout. Itu untuk si Johnson tadi, ya kan? Nah, kita masuk Johnson lagi. Masuk Johnson lagi. Johnson tadi masuknya adalah 1, 2, 3, 4. Kita masukkan laporan yang kedua dia. Saya tidak bisa hadir ke sekolah untuk 1 minggu ini. Bagaimana dengan nilai saya? Oke. Kalau sudah kita log out, kita masukkan yang lain. Tadi Johnson, sekarang si Claudia 1010. Masukkan saja Claudia. Masuknya 1010. Login, don't save. Oke. Nah, ini juga tentu dia belum punya pengaduan ya, masih kosong. Maka dia akan buat pengaduan, tambah aduan. Nah, laporannya misalnya adalah raport saya untuk semester 1 belum saya terima. Dan saya belum mengetahui hasilnya. Misalnya gitu ya. Nah, gambarnya kita pilih saja lagi yang lain. Recap. Ya. Kalau sudah simpan. Kalau sudah, oke. Nah, sudah ada ya. Kita lihat pengaduannya pun dia juga sudah punya 1 pengaduan. Oke, ini juga tentu tanggapannya belum ada. Logout. Nah, lalu kita akan masuk sebagai admin ya. Tadi sudah ada admin, lalu admin. Nah, kita login. Oke, login sukses. Nah, halo Bambang, Anda login sebagai admin, ya kan? Nah, perlu kalian perhatikan di sini sudah Bapak buat programnya berbeda dia. Kalian lihat, kalau dia login sebagai admin, maka di sini link yang tambah itu ada 3. Lihat pengaduan, tambah petugas, dan logout. Ya, jadi hanya admin lah yang bisa menambah petugas. Petugas itu kan ada admin, ada operator. Tentu nanti kalau diklik tambah petugas, yang tambah itu harus ditambahkan adalah sebagai petugas atau operator. Oke, coba kita logout dulu. Kita masuk sebagai operator tadi ya. Operator. Kalau kita klik login sukses. Tapi yang muncul sini hanya 2 saja. Lihat pengaduan dan logout. Nah, ada login sebagai petugas. Jadi selain admin, hanya muncul 2 ini saja. Kalau dia admin, maka dia bisa tambah petugas. Tapi linknya sama. Kalau untuk admin sama petugas, lihat pengaduannya itu sama. Ya. Kita lihat pengaduan. Dulu dia sebagai petugas ini ya. Oke. Nah, di sini sudah ada. Ya. Nah, lihat statusnya ini. Dia masih 000 semua karena belum ditanggapi. Nah, statusnya 00. Misalnya ini ada, kartu tanda siswa saya hilang. Bagaimana mengurusnya supaya saya bisa ikuti ujian? Oke, kita tanggapi. Klik saja tanggapi. Oke, maka akan muncul di sini. Si laporannya adalah kartu tanda siswa saya hilang. Bagaimana? Oke, baik. Kita tanggapilah ini sebagai petugas. Baik.
kami akan memproses pembuatan kartu tanda siswa yang baru. Silahkan diambil dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, 3 kali 24 jam, ya berarti sudah selesai prosesnya. Atau kita masih proses dia, kita pilih misalnya proses lah dia, ya kan? 3 kali 24 jam. Berarti ini statusnya masih proses. Tadi kan 0 kan, ini tinggal kita pilih saja. Kita pilih proses lah. Jadi dia sebagai petugas harus bijaklah dia memilih statusnya ini. Kalau sudah update laporan, lalu kita okekan. Nah, kita lihat pengaduan. Kita lihat pengaduannya ini masih sebagai petugas ya. Nah, makanya statusnya di sini dia jadi proses. Nah, tanggapannya tadi sudah ada tanggapannya ya. Kalau kita logout, iya. Nah, yang menanya kartu tadi kan itu siapa ya? Kita lihat saja pengaduan. Kalau lupa kita pengaduan, nah ini dia, kartu tanda siswa saya hilang. Berarti dia nicknya itu 0001. Kita lihat dia usernya 0001 itu Johnson Manurung ya. Coba kita masuk sebagai Johnson. Lalu kita masukkan tadi passwordnya 1234 ya. Kalau sudah login, don't save. Login berhasil. Kita lihat pengaduan. Maka nanti statusnya sudah berubah. Nah, ini kartu tanda siswa saya hilang. Bagaimana mengurusnya supaya bisa ikut ujian? Lihat statusnya tadi 0 awalnya sudah berubah jadi proses. Nah, kalau sudah berubah jadi proses, maka kita bisa lihat tanggapan. Kita klik saja lihat tanggapan. Apa ya tanggapan dari si petugas? Maka akan muncul di sini. Baik, kami akan memproses pembuatan kartu tanda siswa yang baru. Silakan diambil dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, muncul dia. Inilah dia tanggapannya. Oh, berarti 3 hari lagi baru selesai. Oke kan saja. Berarti kan sudah ditanggapi, ada tanggapannya. Kalau yang ini masih 0. Nah, kan sudah berjalan dia berarti. Ya, untuk Johnson Manurung. Kita logout lagi, kita login lagi sebagai admin. Ya, admin. Oke. Kalau sudah kita login saja lagi. Oke, login sukses. Nah, sama di login admin pun ya pengaduannya juga sama. Ya, ini juga sudah proses. Nah, anggaplah sudah 3 hari. Nah, prosesnya ini harus kita tanggapi lagi, dia sudah selesai. Tanggapi. Nah, kita pilih dulu dia sudah selesai. Lagi dia, silahkan ambil ke sekolah hari ini kartu tanda siswa pukul 10.00 WIB. Terima kasih. Oke, ya. Update, sudah selesai ya. Update laporannya. Jadi mau dia petugas, mau admin, sama kerjanya. Nah, bisa melakukan, ya sudah selesai statusnya. Ya, kita lihat sebagai user, ya si Johnson tadi 1, 2, 3, 4, login. Oke, kalau sudah kita lihat pengaduan dia, bahwasanya oke, kartu tanda siswa saya hilang. Nah, sudah selesai. Selesai ya kan? Kita lihat tanggapannya. Bahwasanya katanya, silakan ambil ke sekolah hari ini KTS pukul 10 WIB. Terima kasih. Nah, ya, berarti sudah bisa dia mengadu, dia sudah direspon, lihat dari statusnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ya kan, supaya dia nggak banyak kali di database, itu harus dihapus, ya kan. Nah, menghapus ini boleh dilakukan petugas, terserah, masalah. Mau dia admin, mau dia petugas, boleh. Karena di sini ada linknya. Nah, ini kan sudah selesai, jadi dia harus memperhatikan statusnya. Oh, ini kan sudah selesai, ya, berarti sudah beres. Dia tinggal jemput, nggak perlu lagi. Kalau sudah, kita hapus saja, ya. Kita hapus, ini kan sudah ada link hapus. Klik aja hapus. Oke,
Nanti akan data aduan dengan nomor 5 dihapus. Oke. Udah beres ya, nggak ada lagi. Dia sudah tidak menjadi laporan pengaduan masyarakat lagi. Logout. Kita lihat tadi, si Johnson tadi, kan sudah dihapus oleh admin. Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau kita login lagi, maka pengaduan si Johnson itu hanya tinggal 1, karena yang 1 tadi sudah selesai, sudah dihapus. Oke, nah berarti sudah berhasil ya. Untuk pengaduannya sudah berhasil, bisa direspon, bisa ditanggapi, statusnya sudah berubah. Kita tinggal milih apakah masih proses, apakah sudah selesai. Kalau sudah selesai, itulah dia sudah bisa dihapus, ya kan? Kalau proses bisa nggak dihapus? Bisa, tapi itu tanggung jawab si admin lah. Masa proses sudah dihapus kan? Itu dia harus bertanggung jawab dia, admin atau petugasnya. Lalu kita akan coba tambah petugas, ya. Hanya admin yang boleh menambah petugas, maka kita buatlah admin. Kita login sukses, kita tambah petugas. Nah, nama operatornya siapa? Misalnya namanya adalah si Marcella Jailani, ya kan? Username-nya Marcella saja, Marcella, ya kan? Password-nya dibuatnya sajalah, misalnya 1212, ya kan? Teleponnya 0889. Oke, ditambah ya, username-nya ingat Marcella dan 1212. Ini otomatis, ini kan form register petugas atau operator. Maka data yang baru ini dia akan bertindak sebagai petugas atau operator, bukan admin, karena hanya admin yang bisa menambah. Username-nya ingat Marcella 1212. Kita klik tambah, maka akan ditambahlah, berhasil tambah data petugas atau operator. Oke, sekarang kita akan login si Marcella 1212. Oke, kalau sudah kita login. Bisa tidak? Ya, login sukses. Oke. Halo Marcella Jailani, Anda login sebagai petugas. Jadi otomatis dia petugas. Nah, dia juga bisa lihat pengaduan. Ya, pengaduannya ada tinggal 2. Jadi petugas itu bisa ditambah banyak, adminnya yang bisa menambah petugas. Jadi sudah ada berapa? Petugasnya sudah ada 3, 1 admin, ya level admin, 2 level petugas. Bisa kita tambah. Tapi untuk pertama kali kita harus tambahkan admin dan operator. Oke ya, anak-anak, Bapak harap kalian pelajari, sudah lengkap ini semua programnya, ya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun tidak sempurna dari sisi tampilan. Yang penting dari cara kerja dia sudah berjalan. Nah, ini kumpulan-kumpulan filenya semua, ya silakan di-copy dengan di dalam folder csam htdocs appm. Semua ini sudah ada di dalamnya. Oke, sudah selesailah untuk persiapan kalian UKK ini. Bapak harapkan kalian bisa memodifikasi, mempelajari program yang sudah kami rancang, Bapak siapkan untuk program pemrograman web ini. Persiapan kalian menghadapi ujian UKK. Ya, ini dulu panduannya yang bisa Bapak buat. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dan berhasil UKK-nya. Terima kasih.